sebenarnya apa sih yang namanya trauma healing ini, dokter? Nah, jadi trauma healing itu kalau kita tahu dia dari penggalan kata trauma dan healing ya. Jadi trauma healing itu adalah penyembuhan. Jadi penyembuhan dari trauma. Seperti kita ketahui sebelumnya, trauma itu merupakan adalah tekanan emosi ataupun psikologis yang biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ataupun yang bersifat berat ya, menghadapi kesulitan seperti itu. Jadi untuk trauma healing ini sendiri, dokter, apa ada jenis-jenisnya, dokter? Atau ada macam-macamnya gitu? Biasanya gimana nih, dokter? Jadi contohnya bencana alam, Iya. contohnya korban kekerasan atau mohon maaf korban pemerkosaan misalkan yang seperti itu. Bahkan terkadang pada gangguan PTSD ini sendiri ataupun gangguan stres pasca trauma ini bisa muncul hanya dengan melihat tanpa mengalaminya. Ada nggak hal trauma healing simple nih, dokter, yang bisa kita lakukan di rumah gitu, dokter? Jika perasaan tidak nyaman di rumah, mungkin yang bisa dilakukan salah satunya ya oleh orang-orang di rumah mungkin bisa dengan relaksasi ataupun mulai melakukan mindfulness atau juga acceptance mungkin di rumah yang bisa yang dilakukan oleh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Berjumpa lagi dengan saya Dr. Sela dalam acara podcast Seksi Ansietas PPPDSKJI. Dan kali ini saya sudah kedatangan seorang narasumber, Dr. Nazli Mahdinasari, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa. Gimana kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah, Dr. Sela bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, dokter. Terima kasih, dokter, sebelumnya sudah mau datang untuk menghadiri acara podcast kita nih, dokter. Baik, terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan. Baik, sama-sama nih, dokter. Jadi ini kan tujuannya untuk membagikan berbagai informasi, terutama nih masalah kesehatan jiwa nih, dokter. Jadi ini hari ini yang bakal saya bahas ini masalah trauma healing. Benarkah bermanfaat nih, dokter? Baik. Jadi ini boleh langsung ya, dokter ya. Baik, silahkan dokter. Jadi dokter, sebenarnya apa sih yang namanya trauma healing ini, dokter? Baik, Dokter Sela. Jadi trauma healing itu kalau kita tahu dia dari penggalan kata trauma dan healing ya. Jadi trauma healing itu adalah penyembuhan. Jadi penyembuhan dari trauma. Seperti kita ketahui sebelumnya, trauma itu merupakan adalah tekanan emosi ataupun psikologis yang biasanya dikaitkan dengan kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ataupun yang bersifat berat ya, menghadapi kesulitan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat trauma healing adalah proses penyembuhan untuk mengatasi trauma-trauma yang dia hadapinya. Jadi biar dia bisa menjalankan kehidupannya tanpa teringat mengenai traumanya. Kadang-kadang kalau kita teringat trauma itu akhirnya kita tidak bisa berfungsi secara normal kembali ya. Gitu. Benar-benar, dokter. Ini jadi kan sebelumnya nih saya dengar kalau tidak semua orang yang mengalami hal yang sama bakal mengalami trauma. Begitu juga dengan pengobatan. Jadi kan ada perbedaan respon nih, dokter. Benar ya, dokter ya? Baik, Dokter Sela. Jadi memang kita ketahui bahwa setiap orang itu di awalnya ya memiliki dampak masing-masing terhadap trauma ya. Jadi ada orang yang bisa langsung memiliki dampak, ada yang dia tidak langsung, dia tertunda, dan ada yang ringan dan ada yang berat. Nah, seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita itu punya setiap manusia itu punya mekanismenya sendiri ya. Mekanisme sendiri. Ada beberapa orang yang gampang pulih ketika ada masalah berat, ada juga yang mungkin butuh pendampingan. Nah, itu yang kita sering dengar akhir-akhirnya adalah resiliensi ya. Jadi kemampuan dia untuk bisa menghadapi sesuatu kesulitan. Jadi kemampuan adaptasi positifnya dia bisa menghadapi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, kurang lebih sih seperti itu. Nah, selain itu juga biasanya untuk respons terhadap pengobatan itu juga berbeda-beda dari beberapa orang karena banyak yang mempengaruhinya ya. Jadi misalkan juga ada faktor individual, genetik, pendidikan, itu banyak yang bisa mempengaruhinya. Jadi setiap orang itu bisa memiliki respon yang berbeda-beda. Ya. Jadi baik jenis ataupun lama pengobatannya nih, dokter ya. Ya. Jadi untuk trauma healing ini sendiri, dokter, apa ada jenis-jenisnya, dokter? Atau ada macam-macamnya gitu? Biasanya gimana nih, dokter? Baik, jadi di sini mungkin saya akan lebih membahas mengenai gangguan stres pasca trauma ya. Iya, karena seperti kita ketahui trauma healing, jadi proses penyembuhan trauma. Jadi sebenarnya setiap orang yang memiliki trauma, nah ini biasanya trauma ini adalah stresor yang berat ya. Jadi biasanya bukan masalah yang ringan, biasanya yang berat. Jadi contohnya bencana alam, contohnya korban kekerasan atau mohon maaf korban pemerkosaan misalkan yang seperti itu. Bahkan terkadang pada gangguan PTSD ini sendiri ataupun gangguan stres pasca trauma ini bisa muncul hanya dengan melihat tanpa mengalaminya. Ya. Jadi sebenarnya untuk itu saya lebih ke sana karena kalau kita ketahui bahwa kalau gangguan stres
akut itu kan biasanya berlangsung, kalau dari beberapa literatur ya kriteria diagnostik ada yang mengatakan bisa hilang dalam beberapa hari. Kalau misalkan kita pakai yang lain juga ada dalam 1 bulan. Nah ini kita mungkin lebih ke yang gangguan stres pasca trauma karena dia biasanya lebih bersifat lama gejalanya. Nah kalau untuk gangguan stres pasca trauma ini ada banyak ya, ada banyak terapi yang bisa diberikan. Jadi yang pertama itu mungkin bisa terapi medikamentosa ataupun obat-obatan. Kemudian juga ada terapi yang bersifat non medikamentosa atau non farmakoterapi ya. Contohnya misalkan psikoterapi ataupun terapi psikologis. Nah untuk terapi psikologisnya ini sendiri ya sebenarnya ada beberapa literatur mengatakan itu terbagi 2. Ada yang dia berfokus pada kejadian trauma dan ada yang dia tidak berfokus pada kejadian trauma. Nah jadi contoh daripada terapi yang berfokus pada kejadian trauma itu contohnya adalah salah satunya terapi perilaku kognitif. Jadi ada terapi perilaku kognitif, kemudian juga ada terapi paparan di mana dia itu dipaparkan dengan kejadiannya untuk mengubah ketakutannya. Kemudian juga nanti ada yang kita kenal eye movement desensitization and reprocessing terapi. Nah, kemudian juga untuk yang tidak berfokus terhadap kejadian trauma itu nanti ada seperti manajemen stres, kemudian seperti relaksasi dan juga seperti terapi suportif. Nah itu ada beberapa banyak. Jadi sebenarnya jenisnya ini sangat banyak sekali ya. Ini saya cuma hanya memberikan sebagian. Sebenarnya masih banyak hal yang lain yang bisa dilakukan sebenarnya. Dan kembali lagi pada masing-masing kasusnya dokter ya, mana yang cocok dengan kasus si korban gitu. Benar, dan tergantung faktor dari orang itu, tingkat pendidikan itu mempengaruhi, usia, jenis kelamin itu semua bisa mempengaruhi. Iya benar-benar dokter. Jadi ini cerita tadi ada paparan atau desensitisasi nih dokter. Ini bisa cerita lebih banyak sedikit tentang itu. Oke. Jadi desensitisasi ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat desensitisasi itu ada yang sistemik, ada yang eye movement desensitization reprocessing therapy. Nah biasanya kalau yang terapi desensitisasi sistemik tadi itu biasanya kita sering berikan pada fobia. Ya, jadi pada fobia. Tapi kalau untuk pada gangguan trauma ini biasanya yang diberikan adalah eye movement desensitization and reprocessing therapy. Jadi biasanya pasien itu diminta untuk menceritakan kembali apa yang dia pikirkan ketika trauma sambil dia mengikuti adanya stimulus lain. Jadi ada beberapa, si Safira mengatakan bisa dari gerakan jari yang bilateral ataupun tepuk tangan yang bilateral. Jadi diharapkan ketika dia menceritakan itu dia berfokus dengan gerakan bilateral itu, jadi bisa mempengaruhi fungsi kognitifnya, perubahan mengenai pikirannya tersebut. Ya pernah saya lihat kayaknya di drama Korea dokter. Ada ini apa dia pakai bisa pakai apa bola itu bola, ya, ya. Bisa seperti itu, bisa tepukan tangan. Jadi ada beberapa, yang penting dia menggunakan stimulus bilateral biasanya. Oh gitu ya dokter ya. Jadi kita merecall kembali ingatannya dan perasaan yang dirasakan saat itu dokter ya. Dan itu pun sebenarnya ada tahapan sih, ada beberapa tahapan panjang. Jadi mungkin kita kalau mau menceritakan itu mungkin butuh episode lanjutan ya. Bener. Karena itu ada beberapa tahapan. Jadi nanti awalnya mungkin persiapan, selanjutnya nanti dievaluasi, itu ada beberapa. Ada ininya dokter ya. Jadi nanti bisa nih untuk judul selanjutnya nih dokter khusus untuk membahas itu karena saya tertarik nih dokter. Ada di beberapa scene film juga ada gitu. Kalau udah ada psikoterapi, ada bagian dengan psikiater nanti ditimbulkan yang begitu dokter. Ini dokter juga cerita tadi sedikit tentang anak nih dokter. Ada nggak trauma healing yang khusus untuk anak gitu dokter ya? Baik. Jadi kalau memang kita ketahui ya, anak ini berbeda ya dengan orang dewasa. Anak-anak bukanlah orang dewasa dalam porsi mini bukan seperti itu. Nah, jadi biasanya pada anak-anak ini memang ada beberapa teknik yang berbeda dan juga biasanya di situ lebih dikaitkan keterlibatan orang tua ataupun pengasuh. Pendamping ya dokter ya. Di situ sangat, jadi contohnya pada terapi perilaku kognitif pada trauma pada anak itu biasanya nanti ada komponen di mana kita akan mengajarkan skill parenting terhadap orang tuanya, terus nanti ada dilibatkan bagaimana hubungan orang tua dengan anak itu dikaitkan. Nah selain itu untuk anak biasanya dia tidak gampang mengekspresikan yang dia rasakan. Jadi biasanya kita bisa berikan seperti sarana-sarana ya, seperti sarana bermain ataupun seni. Jadi bisa dari dia bermain, nanti kadang-kadang dia bermain dengan boneka, dia cerita, dia biasanya tanpa sadar dia mengatakan apa yang dia rasakan atau mungkin dari lukisannya. Jadi kadang-kadang apa yang di subconsciousnya itu timbul keluar. Kalau kita tanya kadang dia nggak ngerti, dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Jadi biasanya kita coba
lewat situ sih untuk memasuki anak-anak ini biasanya. Ada medianya gitu dokter ya. Jadi dokter, ini artinya trauma healing ini harus dilakukan oleh psikiater atau bagaimana dokter? Seperti yang kita sebutkan tadi ya, jenisnya itu banyak ya. Jadi kalau misalkan medikamentosa itu biasanya bisa diberikan oleh psikiater ataupun dokter. Iya benar. Nah, kalau untuk jenis-jenis yang lebih ke psikoterapi ataupun terapi psikologis mungkin bisa oleh tenaga profesional lain, bisa psikiater ataupun psikolog yang terlatih. Iya benar dokter. Jadi kalau misalnya ceritanya kalau trauma healing ada nggak dokter yang bisa dilakukan oleh orang di rumah gitu dokter? Ada nggak trauma healing simple nih dokter yang bisa kita lakukan di rumah gitu dokter? Baik, jadi sebenarnya kalau kita lihat dari beberapa tadi itu panjang ya dokter Sela ya, terlalu sebenarnya masing-masing terapi itu memiliki sesi-sesinya sendiri. Iya, benar, nah, dokter. Jadi mungkin ketika dia muncul ke perasaan tidak nyaman di rumah, mungkin yang bisa dilakukan salah satunya ya oleh orang-orang di rumah mungkin bisa dengan relaksasi ataupun mulai melakukan mindfulness atau juga acceptance mungkin di rumah yang bisa yang dilakukan oleh orang di rumah. Jadi sebenarnya banyak tekniknya dokter, tapi memang pinginnya gimana dokter ya, ada sesi khusus nanti kita bicarakan nih dokter. Karena panjang satu-satu, banyak. Iya. Menarik nih dokter. Jadi ini PR untuk kami buatkan nanti topik-topik selanjutnya nih dokter ya. Jadi nanti harus mau nih diundang kembali nih dokter. Baik, terima kasih insya Allah dokter Sela. Iya baik dokter. Jadi ini ceritanya terakhir nih dokter. Jadi kan sering nih sekarang anak-anak zaman now itu atau di medsos banyak nih yang menggunakan istilah self talk nih dokter. Jadi jangan nanti salah nih, kan kita kan salah satu tujuannya kan untuk meluruskan nih ya di masyarakat. Sebenarnya self talk itu bisa nggak jadi salah satu bagian dari trauma healing dan bagaimana self talk yang benar gitu dokter? Baik dokter Sela, jadi self talk ini istilahnya kalau kita bilang mungkin afirmasi positif ya. Jadi contohnya kita bilang bahwa saya bisa, saya dapat melakukan ini. Nah itu memang manfaatnya bagus ya, tapi jangan terlalu sering ya. Kadang-kadang kita juga harus tahu batasan bahwa memang di saat kita memang tidak mampu. Kadang-kadang kan kita suka saya harus bisa nih, saya harus keluar, saya nggak mungkin terus-terusan seperti ini. Nah tapi memang di saat kita tidak bisa, kita harus bisa juga mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya ini, dan kita harus bisa menerima kekurangan. Nah, sebenarnya afirmasi positif ini baik ya, untuk kita lebih baik lagi, tapi jangan menjadi tekanan. Jadi kadang-kadang pada beberapa orang itu jadi kayak stresor buat dia harus sempurna, harus baik, harus. Nah, itu yang kadang-kadang takutnya bisa menjadi tidak baik ya, karena kadang-kadang saya juga sering nemu beberapa kasus itu akhirnya merasa kok kayaknya saya seperti ini. Jadi yang pertama sekali dia tetap harus terima ya. Jadi memang afirmasi positif ini baik. Kadang-kadang memang ada orang yang suka saya tidak mampu, saya ini. Nah, itu kan memang sebenarnya kurang baik ya. Tapi terkadang kita butuh memberikan waktu untuk diri kita agar kita bisa menerima diri kita. Nah, kalau untuk self talk sendiri ini sebenarnya ya seperti itu sih dokter Sela. Jadi kadang-kadang dia ada manfaatnya, ada juga mungkin kekurangannya jadi harus disesuaikan juga. Jadi bagaimana pasti tergantung dengan keadaan seseorang itu juga dokter ya. Jangan juga self talk ini kan makanya saya bilang di medsos itu self talk lah segala macam, tapi kalau nggak tahu prinsip utamanya malah jadinya menjadi stresor kan dokter ya. Jadi bilang saya harus bisa apapun yang kejadian, misalnya nih untuk kasus trauma saya bisa nih bergerak maju, padahal memang masih membutuhkan terapi lain, dampingan lain gitu ya dokter. Jadi memang harus di satu sisi baik, tapi tetap harus melihat kekurangan ya. Jadi jangan sampai dia mampus dirinya sendiri. Iya ya. Jadi bisa menjadi salah satu pilihan, tapi enggak juga menjadi obat utama gitu dokter ya. Baik dokter, seperti yang dokter sampaikan tadi kan sebenarnya banyak hal nih yang masih harus dikupas, tapi memang perlu sesi-sesi khusus nanti dokter. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya nih dokter. Mungkin kalau mau bincang-bincang dengan dokter nanti kita bisa IG-nya bisa di-share dokter atau media sosial lain dokter. Boleh, ada Instagram saya di Nazli NMN, Nazli_NMN. Oh baik dokter, jadi nanti tiba-tiba nih banyak serangan follower nih dokter ya untuk menanyakan konsultasi mungkin seputaran dengan kesehatan jiwa nih dokter. Jadi itu saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang mendengarkan dan yang menonton. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Ada link YouTube yang bisa dan link Spotify yang bisa diikuti oleh para penonton dan pendengar. Saya
tutup dengan ucapan salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.